Ustaz, tadi kan dikatakan ada Bismillah sama Bismillahirrahmanirrahim. Itu batasannya gimana? Kan dalam hadis kan kalau mau makan Bismillah. Tapi nanti kalau bikin surat kan Bismillahirrahmanirrahim. Kan terputus berkahnya kalau tidak mulai dengan ucapan nama Allah. Bedanya di mana? Justru itu, apa yang beliau contohkan kita tiru. Kalau beliau contohkan Bismillahirrahmanirrahim seperti menulis surat tadi, perjanjian Hudaybiyah dan lain-lain, kita ikuti. Adapun beliau mencontohkan Bismillah seperti mau makan, mau minum, mau wudu, tidak ada riwayat beliau mau makan, mau minum membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi Allahumma barik lana, ini hadisnya dhaif. Adapun yang sahih dari Nabi adalah Bismillah. Bismillah, itu dia. Adapun yang beliau contohkan Bismillahirrahmanirrahim seperti tadi, ya kita ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana yang beliau tidak contohkan? Seperti tanda tangan, ngidupin mesin, nyelah motor, maka Bismillah boleh, Bismillahirrahmanirrahim lebih baik tentunya. Nah, baru kita pakai akal kita, ro'yu kita, karena tidak bertentangan dengan dalil. Adapun dalilnya sudah jelas, maka ro'yu tidak boleh dipakai, akal tidak boleh menolak dalil. Idza waradal athar batalan nadhar. Kalau sudah ada dalil, maka seluruh pendapat harus dibatalkan. Kan sudah ada dalil, Bismillah doang, ya sudah. Paham ya? Iya. 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 Bagaimana sikap kita umat muslim menjadi yang jangankan Yahudi itu dolim, ya, seandainya Yahudi nggak dolim, dia kita serang nggak? Kitanya di sini pemimpin ya, bukan saya, bukan antum, pemimpin ya. Misalnya presiden kita, Perdana Menteri Malaysia, Raja Salman, Erdogan. Yahudi baik nih, nggak kelihatan dah. Yahudi nggak nyerang, nggak dolim, ya. Diserang nggak oleh pemimpin-pemimpin Muslim? Diserang, ya. Itu sudah qat'i dalam Al-Quran bahwa kita kaum Muslimin, pemimpin ya, disuruh memerangi Yahudi dan Nasrani, ya. Dan itu salah satu wasiat Nabi SAW. Apalagi zalim, gitu. Ya secara, ya kalau nggak zalim ya batal ya Al-Quran ya. Itu kan tadi seandainya saja. Yahudi selama ratusan tahun baik, rangkulan sama kaum muslimin, nolong kaum muslimin, ya, membantu kaum muslimin, ngasih makan kaum muslimin, ya. Maka ayat Al-Quran batal. Nggak mungkin Yahudi seperti itu. Yahudi itu pasti zalim. Orang al-maghdubi alaihim, apa salah surat Al-Fatihah? Al-maghdubi alaihim, bangsa yang dimurkai. Itu sudah jelas Nabi mengatakan al-maghdubi alaihim al-yahud, ad-dhalin an-nasara. Mana mungkin Al-Quran batal? Yahudi memang seperti itu. Nah, maka kita jangan melihat mereka zalim atau tidak. Nggak usah mikir gimana-gimana. Yang kita pikir adalah gimana supaya bisa membantai Yahudi. Ini yang harus kita pikirkan oleh pemimpin ya. Itu gimana caranya gitu. Bukan bikin perjanjian, perdamaian, nggak ada. Udah berapa puluh tahun masih seperti itu, ya kan? Nggak ada. Yang difikirkan mestinya oleh pemimpin-pemimpin Islam, gimana menghabisi mereka, gimana sabda Nabi terwujud. Kan Nabi bersabda 70.000 Yahudi Asfahan akan dibantai oleh kaum muslimin. Nah, ini tujuannya. Ya, tentu kita tidak boleh berpangku tangan.
Justru gimana caranya mewujudkan nubuat Nabi, sabda Nabi itu menjadi kenyataan, kebenaran. Nggak bisa berdampingan dengan Yahudi, nggak mungkin, ya. Oleh karena itu gimana caranya? Oleh karena itu ketika Yahudi kuat luar biasa, kaum muslimin di situ lemah, maka lawan apa jangan? Ya janganlah. Gimana caranya supaya membunuh Yahudi? Ya, ini bukannya membunuh, malah teriak-teriak di jalanan. Aneh kan? Aneh. Kan tujuan kita membantai Yahudi. Kok malah teriak-teriak di jalanan? Ya, jangan teriak-teriak bunuh. Gimana caranya? Susah Yahudi kuat. Ya sabar. Gimana caranya? Jangan asal-asalan kan gitu. Kan perang. Perang kan nggak boleh asal-asalan. Rasul kan nggak asal-asalan. Oleh karena itu ketika dirasa Rasul belum kuat, masih lemah, jumlah masih sangat sedikit, Abu Jahal, Abu Lahab terlalu banyak, pasukannya terlalu kuat, maka Rasul dan para sahabat lari dulu. Melarikan diri dari Mekah dulu. Hijrah ke Madinah. Kan di Madinah sudah ratusan bahkan ribuan orang yang masuk Islam, menunggu-nunggu Nabi, sementara di Mekah cuma sedikit. Lihat Nabi rasional, ya, tidak, saya kan Nabi, saya kan Rasul, Nabi terakhir, masuk kalah, langsung berhadapan dengan Abu Jahal, Abu Lahab, nggak gitu. Itu Rasulullah SAW. Tentu beliau jauh lebih mulia dari saudara-saudara kita di Palestina, meninggalkan sebuah tempat yang lebih mulia dari Palestina. Palestina, Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram Makkah, mulia mana? Mulia Masjidil Haram. Dua-duanya mulia tentunya, tapi lebih mulia Masjidil Haram Makkah. Ditinggalkan oleh manusia termulia demi menghindarkan diri, menyelamatkan diri dari kebiadaban Abu Jahal, Abu Lahab. Maka seandainya hari ini kaum muslimin meninggalkan Yerusalem, ya, menyelamatkan diri dari kebiadaban Yahudi, ini hal yang wajar. Karena kenyataan memang lemah, tidak sanggup, ya kan? Gitu. Dan antum bisa bayangkan seandainya kaum muslimin saudara-saudara kita rame-rame meninggalkan Yerusalem, kemudian Yerusalem, apalagi Masjidil Aqsa dikuasai oleh Yahudi, dikangkangin oleh Yahudi, apa yang terjadi? Kira-kira? Iya. Banjir air mata barangkali kaum muslimin, ya. Siapa yang nggak sedih melihat saudara-saudara diperlakukan seperti itu oleh bangsa al-maghdubi alaihim, bangsa kera dan babi? Tentu sedih, banjir air mata kaum muslimin, dan ini memicu persatuan. Ya, apa iya Raja Salman diam aja melihat begitu? Erdogan diam saja, Jokowi diam saja, ya, pemimpin Mesir, Yordan diam saja. Padahal mereka punya pasukan, tinggal nyerang saja, kan udah kosong, nggak ada kaum muslimin. Apa bukan langkah bagus ini? Ya, gimana ada orang marah mendengar fatwa Syekh Albani supaya kaum muslimin untuk sementara meninggalkan Yerusalem? Ini kan logis kan, rasional sekali. Gitu. Itulah fatwa orang yang berilmu. Beda dengan yang tidak berilmu. Lawan. Yang ngomong gampang, kasihan saudara kita. Bagaimana bom, meriam, begini begitu dilawan dengan ketapel. Intifadah itu kan dilawan dengan batu, anak-anak belasan tahun. Kasihan. Ya, apa nggak malu itu Yahudi cuman pakai gas air mata, ya kan? Itu nggak bisa, dia apa nggak malu? Coba kalau Yahudi nekat pakai peluru beneran, habis itu. Ya, Yahudi masih pakai gas air mata, malu. Padahal kalau Yahudi mau pakai peluru beneran bisa kan? Malu sekali. Ya, al-haya'u minal iman. Wallahu a'lam. Habis ya? Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.